belajar tentang pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran dalam Quran dan Hadis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kami selaku dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Asmaul Husna, yang kedua yaitu saya sendiri, Syafira Nurulita, dan yang ketiga yaitu Mbak Syafira Hanifatul, dan yang keempat Mbak Catur. Sebelum kita mempelajari analisis pendekatan, strategi, dan juga metode pembelajaran ini, terlebih dahulu kita harus tahu definisi dari pendekatan itu sendiri. Pendekatan pembelajaran adalah merupakan sudut pandang terjadinya suatu proses pembelajaran yang sifatnya masih umum. Pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Pendekatan pembelajaran itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan berdasarkan proses, yaitu meliputi pendekatan yang berorientasi kepada guru atau lembaga pendidikan, yang meliputi penyajian bahan ajar yang hampir semua kegiatannya dikendalikan oleh guru dan staf lembaga pendidikan. Dan yang kedua, pendekatan pembelajaran ditinjau dari segi materi, meliputi pendekatan kontekstual, penyajian bahan ajar yang dikontekskan pada situasi kehidupan di sekitar peserta didik, dan pendekatan tematik. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang definisi strategi pembelajaran. Definisi dari strategi pembelajaran yaitu merupakan pendekatan umum serta rangkaian tindakan yang akan diambil dan digunakan untuk guru untuk memilih beberapa metode pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran. Singkatnya, yaitu strategi pembelajaran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh guru untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang peserta didik. Strategi pembelajaran tersebut terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik sebagaimana yang diharapkan. Dan yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan mengajarnya. Yang keempat, yaitu menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan mengevaluasi hasil kegiatan belajar. Itu tadi teman-temanku materi yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian metode pembelajaran Al-Quran Hadis yang akan disampaikan oleh teman saya. Padanya dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Ditinjau dari segi etimologis atau segi bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Kata ini terdiri dari dua suku, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Maka metode memiliki arti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan nama method dan way yang diterjemahkan dengan metode dan cara. Dan dalam bahasa Arab, kata metode diungkapkan berbagai kata berarti kata al-thariqah, al-manhaj, dan al-wasilah. Sedangkan Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa metode ialah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian cara yang paling tepat dan cepat dalam melaksanakan sesuatu. Sedangkan pembelajaran Al-Quran Hadis adalah kegiatan pembelajaran materi ilmu Al-Quran dan Hadis di dalam proses pendidikan. Jadi metode pembelajaran Al-Quran Hadis adalah memberikan tuntunan tentang jalan yang harus ditempuh di dalam kegiatan pembelajaran materi ilmu Al-Quran dan Hadis kepada anak didik.
Sedangkan macam-macam dari metode pembelajaran Al-Quran Hadis, yang pertama ada metode bagi dedi. Dalam metode bagi dedi ini sering disebut eja huruf atau per huruf. Lebih menekankan pada hafalan huruf, misalnya alif, ba, dan seterusnya. Yang kedua ada metode ikro. Metode ini menekankan langsung pada latihan membaca yang dimulai dari tingkat yang paling sederhana, tahap demi tahap, sehingga pada tahap yang paling sempurna. Yang ketiga ada metode ceramah. Metode ceramah yaitu metode di dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi pada anak didik dengan jalan penerangan dan penafsiran secara lisan. Yang keempat ada metode diskusi. Yang dalam kehidupan sehari-hari manusia menghadapi masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan satu jawaban atau suatu cara saja, yaitu dengan cara diskusi, di mana mencari jalan keluar atau memecahkan masalah yang sedang terjadi secara bersama-sama. Yang kelima ada metode pemberian tugas belajar atau resitasi. Metode pembelajaran tugas atau resitasi ini adalah di mana murid memberikan tugas khusus di luar jam pelajaran. Yang keenam ada metode drill atau latihan siap. Metode drill atau latihan siap ini adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Yang ketujuh ada metode sistem regu. Metode sistem regu atau team teaching ini ialah metode pengajaran di mana dua orang regu atau lebih bekerja sama mengajar kelompok murid. Atau metode ini banyak dipergunakan di perguruan tinggi tentunya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Menurut kelompok kami, pendekatan yang sering digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis yaitu pendekatan saintifik. Mengapa kelompok kami memilih menggunakan pendekatan ini yang cocok dalam pembelajaran Al-Quran Hadis? Karena di dalam pendekatan ini terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dalam pendekatan saintifik, kegiatan pendahuluan adalah memantapkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang telah dikuasai yang berkaitan dengan materi pelajaran baru yang akan dipelajari oleh siswa. Apa sih pendekatan saintifik itu? Pendekatan saintifik itu sendiri adalah penerapan pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik menjadi lebih aktif dalam pengembangan sikap, keterampilan dalam mengkonstruksi pengetahuan, dan juga dapat memotivasi mereka untuk melakukan penyelidikan agar menemukan fakta dari suatu fenomena atau kejadian. Keaktifan para peserta didik yang lebih bermakna dalam pembelajaran. Sedangkan strategi apa yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis menurut kelompok kami, yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Mengapa kelompok kami memilih strategi itu? Karena strategi ini adalah suatu pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Sekian dari saya, lebih-lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis metode dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Di sini kita hanya akan membahas 3 metode saja yang sering dilakukan guru dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama itu ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab itu merupakan
cara untuk menyajikan bahan pembelajaran dalam bentuk pertanyaan dari guru dan jawaban dari siswa maupun sebaliknya, baik itu secara lisan maupun tulisan. Pertanyaan yang diajukan mengenai isi pelajaran yang sedang diajarkan guru maupun lebih luas lagi, akan tetapi tetap berkaitan dengan pelajaran yang diberikan. Apa sih tujuan penggunaan metode ini? Tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui seberapa besar daya ingat siswa dalam memahami pelajaran yang diajarkan, didengar maupun dibaca. Terus yang kedua itu mengetahui cara berpikir siswa untuk memecahkan suatu permasalahan secara logis dan sistematis. Terus yang ketiga itu memberikan perhatian pada bagian pelajaran tertentu yang dipandang penting serta mampu menyimpulkan dan mengikutsertakan pelajaran sehingga mencapai perumusan yang baik dan benar. Terus yang keempat itu mengetahui sejauh mana siswa dapat mengkaitkan antara suatu pertanyaan dan jawaban sehingga dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuannya untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Terus yang terakhir itu membiasakan siswa mengenal berbagai bentuk dan jenis pertanyaan serta jawaban yang benar dan tepat. Yang kedua, metode ceramah. Metode ceramah itu dilakukan dengan cara guru memberikan penjelasan lisan secara langsung kepada siswa. Informasi atau penjelasan yang disampaikan guru itu mendominasi kegiatan belajar mengajar, sedangkan siswa itu cenderung sebagai penerima informasi. Oleh karena itu, guru itu dituntut untuk aktif dan menguasai materi secara baik. Mengapa metode ini lebih diminati oleh guru? Karena metode ini yang pertama itu mudah untuk mempersiapkan dan melaksanakannya. Metode ceramah itu tidak membutuhkan alat-alat canggih seperti komputer, laptop, dan proyektor. Metode ceramah itu hanya membutuhkan penguasaan materi yang baik serta kesiapan siswa dalam menangkap informasi yang telah diberikan oleh guru. Terus yang kedua itu mudah dalam pengkoordinasian kelas. Ketika guru dihadapkan pada situasi kelas yang kurang kondusif, maka guru dapat memberikan instruksi tertentu agar siswa menjadi lebih kondusif dan terkendali. Terus yang ketiga itu dapat diikuti oleh siswa dalam jumlah yang banyak. Metode ceramah itu biasanya dikenal dengan metode yang monoton dan membosankan. Akan tetapi, pada penerapannya, metode ini masih sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa, terutama pada pelajaran yang bersifat teoritis. Yang ketiga, ada metode diskusi. Di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, diskusi ini lebih banyak digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Oleh karena itu, metode ini dipandang penting untuk dikembangkan oleh guru di sekolah. Tujuan penggunaan metode diskusi ini adalah agar siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar dengan cara membahas dan memecahkan suatu permasalahan tertentu. Sedangkan manfaatnya yaitu yang pertama, menumbuhkan dan membina sikap serta perbuatan siswa yang demokratis. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan cara berpikir kritis, analitis, dan logis. Yang ketiga, memupuk rasa kerjasama, sikap toleransi, dan rasa sosial. Yang keempat itu, membina kemampuan untuk mengemukakan pendapat dengan bahasa yang benar dan tepat. Demikian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.